Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kalau saya menyebutkan salam untuk semua agama ini tidak lain karena Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia, Republik Indonesia ini. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Hasanuddin, yang saya hormati pimpinan seluruh jajaran pimpinan Universitas Hasanuddin. Saya nama-nama akademik ini sudah agak lupa ini. Yang lebih saya ingat menahan orang daripada mengingat yang lain-lain. Yang saya ingat itu nahan orang, bagaimana nahan koruptor. Yang saya hormati seluruh sivitas akademik Universitas Hasanuddin yang saya cintai dan saya banggakan, dan terlebih khusus lagi untuk para mahasiswa baru yang saya cintai dan saya banggakan. Saya dari pimpinan KPK diminta untuk memberikan satu kuliah umum mengenai korupsi, khususnya berkaitan dengan mahasiswa, berdampak menjaga integritas dan meningkatkan prestasi. Kalau kita berbicara korupsi, maka hal yang pertama kita ketahui bahwa apa yang dimaksudkan dengan korupsi itu. Korupsi itu mempunyai pengertian yang tidak bagus, artinya busuk, buruk. Sesuatu semua yang berbau tidak baik itu pasti tidak disenangi, termasuk korupsi. Korupsi itu perbuatan tidak baik. Kalau korupsi dalam konteks tindak pidana, maka itu berkaitan dengan keuangan negara, berkaitan dengan jabatan yang ada pada negara, dan yang berkaitan dengan kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh seorang pejabat. Untuk melihat bagaimana penanganan korupsi di Republik Indonesia ini, kita bisa melihat indeks persepsi tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kayaknya nggak ditampilkan ya? Ada ya. Ini indeks persepsi korupsi. Kalau kita lihat perkembangan korupsi di Republik Indonesia ini dari tahun 2012 sampai dengan 2013, itu indeks persepsinya 32. Artinya korupsi di Republik ini tinggi, sangat tinggi. Kemudian tahun 2014 mulai naik, 2015 naik, sampai 2019 sampai 40 nilainya indeks persepsi ini. Kemudian nurun lagi, di 40 ini berarti sudah mulai, korupsi itu mulai turun. Tapi kemudian di tahun-tahun 2020, 2021 sampai 2022 turun lagi ke 34. Artinya korupsi semakin tinggi lagi. Yang selanjutnya sementara ini kita mencoba mengupayakan agar korupsi di Indonesia menjadi turun, sehingga indeks persepsinya tahun 2024 itu menjadi 37. Ini penilaian ini dilakukan bukan oleh orang Indonesia, tapi dilakukan oleh lembaga internasional. Jadi kalau kemudian negara kita ini dikatakan korupsi, itu sangat luar biasa memang. Jadi kami berharap dan berterima kasih dengan diundangnya oleh Universitas Hasanuddin, yang kemudian kami dari KPK dan diwakili oleh saya untuk hadir di sini memberikan kuliah umum. Kami berharap supaya para mahasiswa Universitas Hasanuddin bisa membantu negeri ini bagaimana supaya tidak korupsi nantinya.
Jadi tidak melihat dari fakultas hukum saja, tetapi semua fakultas yang ada fakultas yang ada di Universitas Hasanuddin ini bisa untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi, bisa untuk tidak melakukan korupsi. Korupsi itu maksudnya perbuatan busuk, perbuatan jelek, perbuatan yang tidak baik yang ingin dilakukan oleh siapapun juga, termasuk mahasiswa. Mahasiswa juga tidak boleh melakukan korupsi dalam konteks pada saat ujian kemudian nyontek, pada saat ujian buka catatan, pada saat ujian bertanya kepada orang lain. Nah, ini suatu perbuatan korupsi juga, perbuatan yang jelek, perbuatan yang dilarang, karena tidak ada suatu perbuatan nyontek atau bertanya kepada orang lain pada saat ujian itu tidak dibenarkan. Harus kita mampu percaya diri bahwa saya bisa. Mudah-mudahan sampai dengan saat ini setiap fakultas kalau ujian diberikan jarak yang panjang, mahasiswa di depan, di samping kiri kanan, di belakang berjarak 1 meter kayak saya dulu waktu masih kuliah, sehingga tidak mungkin nyontek, dan kalau nyontek pasti tidak lulus. Nah, ini yang diharapkan supaya kita itu mempunyai kemampuan intelektual yang baik. Dan ketika kita tes untuk menjadi pegawai di mana saja, baik sebagai pegawai negeri maupun sebagai perusahaan swasta atau berwira swasta, kita pasti sukses. Karena saya sendiri ketika tamat dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, saya langsung datang ke Jakarta, dan di Jakarta saya tes. Kebetulan saya tes di Kejaksaan Tinggi DKI dari berbagai universitas yang ada di seluruh Indonesia dan khususnya dari Makassar. Kalau dari Makassar kebetulan cuma saya sendiri yang lulus pada saat itu. Jadi bersaing dengan universitas lain yang ada di seluruh Republik Indonesia, kebetulan bukan dikatakan kebetulan, tapi memang karena kemampuan intelektual dari dosen-dosen yang diberikan kepada mahasiswa sungguh sangat baik, dan saya mencoba memahami dengan baik, dan kemudian saya bisa lulus untuk mengikuti seleksi di Kejaksaan di DKI dengan begitu banyak dari berbagai universitas, bersaing dengan Universitas Indonesia, Universitas Sumatera Utara, dan lain-lain. Jadi Universitas Hasanuddin tidak pernah kalah.